Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang ide pokok paragraf. Nah, apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf atau inti dari paragraf tersebut. Apa sih yang dibahas pada paragraf tersebut? Teman-teman, bagaimana cara menemukan ide pokok paragraf? Yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menemukan dulu letak kalimat utamanya. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang terdapat ide pokok paragraf. Untuk kalimat utama terletak pada A, pada B, atau C. Apa itu A? A adalah kalimat utama terletak di awal paragraf, disebut juga dengan deduktif. B, belakang paragraf. Kalimat utama terletak di akhir paragraf atau disebut dengan induktif. Yang C adalah campuran A dan B. Jadi kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Sampai di sini teman-teman semuanya sudah paham kan? Selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan kalimat utama paragraf. Teman-teman, jika kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf, maka yang harus kalian perhatikan adalah kalimat yang kedua. Fokus pada kalimat yang kedua. Apakah pada kalimat kedua itu terdapat repetisi, kata yang diulang, atau terdapat kata rujukan ini, itu, tersebut, atau kata ganti orang, ia, mereka, nya. Jika pada kalimat kedua itu terdapat repetisi, kata rujukan, ataupun kata ganti orang, maka sudah dipastikan bahwa kalimat utamanya terletak di awal paragraf atau yang disebut dengan deduktif. Kemudian, jika kalimat utamanya terletak di belakang paragraf, maka yang harus kalian perhatikan adalah fokus pada kalimat terakhir. Apakah kalimat terakhir itu terdapat kalimat simpulan yang ditambahi dengan konjungsi oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, atau kalimat penegas, jadi, bahkan. Nah, jika terdapat kalimat simpulan maupun kalimat penegas, maka kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf atau yang disebut dengan induktif. Mudah bukan? Nah, sekarang kita latihan soal ya teman-teman. Ada sebuah paragraf, akan Ustazah bacakan paragrafnya. Taman Nasional Bunaken memiliki ekosistem terumbu karang yang sangat kaya. Terdapat sekitar 390 spesies terumbu karang di wilayah ini. Taman Nasional Bunaken juga memiliki berbagai spesies ikan, mamalia laut, reptil, burung, moluska, dan mangrove. Sekitar 90 spesies ikan tinggal di perairan wilayah ini. Pertanyaannya adalah, kalimat utama paragraf di atas terletak pada nomor A. Apakah pada kalimat yang pertama, B. kalimat yang kedua, atau C. kalimat yang ketiga, atau D. kalimat yang keempat? Nah, teman-teman, sekarang kita lihat pada kalimat yang kedua. Apakah yang kalimat kedua ini terdapat kata ulang? Coba kita perhatikan. Iya, ternyata pada kalimat yang kedua itu terdapat kata ulang, yaitu terumbu karang. Sama, coba cek lagi, ada kata rujukan yaitu ini. Nah, sekarang kita perhatikan pada kalimat yang terakhir atau kalimat yang keempat. Apakah
Kalimat yang keempat ini termasuk kalimat simpulan, yang salah satunya terdapat kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian. Tidak ya? Apakah termasuk kalimat penegas yang ada ciri kata jadi, bahkan tidak juga? Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah jelas kalimat utama paragraf ini terdapat pada kalimat yang pertama. Taman Nasional Bunaken memiliki ekosistem terumbu karang yang sangat kaya. Di awal paragraf atau yang disebut dengan deduktif. Teman-teman, kalau kita sudah menemukan kalimat utama, maka kita harus fokus pada kalimat utama tersebut. Tapi sebelumnya, perlu kalian ketahui bahwa ide pokok paragraf itu ada yang secara tersurat, yaitu kalimat maupun kata-katanya sama dengan kalimat utama, atau secara tersirat, yaitu secara tersembunyi. Kata maupun kalimatnya berbeda, tapi tetap maknanya sama. Kita kembali ke contoh yang tadi ya, yang kalimat utamanya terdapat pada kalimat yang pertama. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Spesies ikan Taman Nasional Bunaken, B. Spesies rumput laut Taman Nasional Bunaken, C. Spesies terumbu karang Taman Nasional Bunaken, atau D. Ekosistem terumbu karang Taman Nasional Bunaken. Nah, teman-teman, kita harus cermati satu persatu jawaban mulai dari yang A. Spesies ikan. Padahal di sini tidak membahas spesies ikan di kalimat yang pertama. Berarti jawabannya bukan A. Yang B, spesies rumput laut. Tidak juga, karena yang dibahas adalah terumbu karang. Yang C, spesies terumbu karang. Nah, ini sama. Coba kita perhatikan dulu yang D. Ekosistem terumbu karang Taman Nasional Bunaken. Jadi jawaban antara C dan D hampir sama, tapi kalian jangan terkecoh. Kalian harus cermati lagi kalimatnya. Taman Nasional Bunaken memiliki ekosistem terumbu karang yang sangat kaya. Jadi, untuk jawabannya yang tepat adalah yang D. Ekosistem terumbu karang Taman Nasional Bunaken. Kita coba soal yang kedua ya. Ustazah bacakan. Para petani banyak diuntungkan dengan memanfaatkan pupuk organik. Jangka waktu kesuburan tanah menjadi semakin lama. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian pupuk juga semakin murah. Hasil panennya pun lebih menyehatkan apabila dikonsumsi. Harga jual hasil panen dengan pupuk organik di pasaran lebih tinggi. Dengan demikian, petani mendapatkan keuntungan yang berlipat. Nah, teman-teman, yang ditanyakan adalah ide pokok bacaan di atas. Coba kita perhatikan pada kalimat yang kedua. Apakah kalimat yang kedua terdapat kata ulang? Tidak ya. Apakah terdapat kata rujukan? Tidak juga. Apakah terdapat kata ganti orang? Tidak juga. Nah, sekarang coba kita perhatikan pada kalimat yang terakhir. Kalimat yang terakhir, dengan demikian petani mendapatkan keuntungan yang berlipat. Ada kata dengan demikian. Ini menunjukkan kalimat simpulan. Jadi, untuk kalimat utamanya terletak di akhir paragraf atau yang disebut dengan induktif. Nah, sekarang kita cermati jawaban satu persatu. Yang A. Keuntungan petani yang berlipat. Keuntungan yang berlipat, ya sudah jelas ya. Jawabannya adalah yang A, yaitu keuntungan petani yang berlipat. Mudah bukan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana cara menemukan ide pokok paragraf. Pesan Ustadz Ustadzah, rajinlah membaca dan cermati setiap kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.